Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dari kelas 17 2A 11 dengan NIM 17210109. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS karakter building dengan tema tanpa kelaparan. Apa itu kelaparan? Kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh kurang dapat mendapat asupan makanan dalam jangka waktu yang lama. Apa itu Sustainable Development Goals atau SDGs? Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 199 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, SDGs berlaku bagi seluruh warga negara atau universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Faktor-faktor penyebab kelaparan di Indonesia. 1. Kemiskinan. Banyak orang yang memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan primer sehari-harinya. Salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan manusia setiap hari untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan sehat. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor besar terjadinya kelaparan di Indonesia. Biasanya kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan dan lingkungan yang kurang mendukung maupun kurangnya peluang dan lapangan kerja yang dapat diakses oleh masyarakat. 2. Penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas. Lingkungan mempunyai kemampuan maksimum untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada pada lingkungan tersebut. Hal ini disebut dengan batas daya hidup lingkungan. Ketika daya hidup lingkungan ini melebihi batasnya, maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Lingkungan tersebut tidak akan mampu untuk mendukung kehidupan dan menjalankan fungsinya secara normal seperti mulanya. Faktor ini tentu saja berpengaruh dengan kemiskinan secara langsung, karena dengan terjadinya pencemaran seperti penggunaan pupuk yang berlebihan, pemanasan global, maupun jenis pencemaran lingkungan yang lain, akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang bergantung pada kondisi alam. Selain itu, pencemaran juga berpengaruh terhadap makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan gizi dan penurunan kualitas pangan yang disebabkan oleh berbagai macam pencemaran yang terjadi. 3. Meningkatnya harga-harga pangan. Peningkatan harga pangan yang merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup manusia hari-harinya adalah salah satu faktor besar yang menyebabkan terjadinya kelaparan. Peningkatan ini terjadi karena beberapa faktor, mulai dari kurangnya hasil panen maupun kenaikan komoditas lain yang mempengaruhi fluktuasi. Peningkatan harga-harga bahan pangan untuk konsumsi masyarakat. Faktor ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap faktor pertama, yaitu kemiskinan. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam membeli bahan pokok pangan karena meningkatnya harga pasar pangan menjadi masalah utama yang harus diselesaikan untuk mengatasi kelaparan yang terjadi saat ini. 4. Terbatasnya subsidi bahan pangan. Subsidi bahan pangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di pasaran yang mengalami kenaikan. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat akan bahan pokok pangan. Namun, karena banyak faktor yang mempengaruhi sistem subsidi ini mengakibatkan jumlah subsidi bahan pangan menjadi terbatas. Salah satu faktornya adalah semakin banyaknya populasi demografi di Indonesia yang menyebabkan semakin tingginya pula subsidi yang harus diberikan pemerintah kepada bahan pangan untuk tetap menjaga harga bahan agar tidak terjadi kenaikan. Beberapa faktor lain mempengaruhi barang subsidi adalah pembayaran pajak yang belum maksimal oleh masyarakat umum, dan juga adanya manipulasi dana dan subsidi oleh pihak pemerintah yang masih merajalela hingga saat ini. 5. Tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kelaparan yang ada saat ini. Tidak adanya peluang dan lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat menjadi faktor utama maraknya pengangguran di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi semakin buruk karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan lapangan kerja secara signifikan. Pengangguran adalah faktor utama sebagian besar kemiskinan yang ada saat ini. Dengan market pengangguran yang pengangguran, maka kemampuan beli masyarakat juga akan menjadi semakin rendah. Hal ini secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya kelaparan yang dialami oleh masyarakat. Bagaimana kondisi kelaparan di Indonesia?
Menurut Global Hunger Index atau GHI, pada tahun 2021, tingkat kelaparan Indonesia menempati urutan ke-73 dari 116 negara dengan nilai 18 yang berarti moderate atau sedang. Ini tidak boleh ya. Skor indeks GHI didasarkan pada 4 komponen, yakni kondisi kurang gizi, anak yang kurus, stunting anak, dan kematian anak. Dengan nilai indeks di bawah 9,9 berarti rendah, indeks 10 sampai 19,9 yang berarti sedang, indeks 20 sampai 34,9 yang berarti serius, indeks 35 sampai 49,9 yang berarti mengkhawatirkan, indeks yang lebih dari 50 yang berarti sangat mengkhawatirkan. Ini merupakan grafik tingkat kelaparan yang ada di Indonesia. Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2000 nilai Global Hunger Index-nya berada di atas 20 yang berarti serius. Lalu pada tahun 2006 nilai Global Hunger Index-nya sedikit menaik. Lalu pada tahun 2012 nilai Global Hunger Index-nya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2006 dan tahun 2000. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang berada di nilai 10 sampai 19,9, sehingga dari tahun 2000 sampai 2021 tingkat kelaparan mengalami penurunan. Kesesuaian data kondisi kelaparan di Indonesia saat ini dengan tujuan SDGs. Tujuan SDGs nomor 2 adalah tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian dan berkelanjutan. Artinya tujuan SDGs nomor 2 bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan memberikan akses pangan yang bergizi dan sehat kepada seluruh manusia secara global. Berdasarkan data grafik yang sudah ditampilkan tadi, ditunjukkan bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2021, kondisi kelaparan di Indonesia sudah mengalami penurunan. Ini membuktikan bahwa target SDGs berperan penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kelaparan di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan SDGs nomor 2 adalah salah satunya dengan memberikan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perlunya pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Meskipun tujuan SDGs nomor 2 yang berisi tentang tanpa kelaparan ini belum terwujud secara penuh saat ini, namun dapat diperhatikan bahwa kelaparan di Indonesia juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini artinya data kelaparan di Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan tujuan SDGs nomor 2. Diharapkan ke depannya pemerintah tetap dan terus memperhatikan serta memberikan upaya dalam mengatasi masalah kelaparan di Indonesia agar tercapai tujuan SDGs nomor 2 tersebut. Kesimpulannya, kelaparan adalah kondisi di mana tubuh kurang mendapat asupan makanan dalam jangka waktu yang lama. Kelaparan banyak memiliki faktor penyebabnya, contohnya kemiskinan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, meningkatnya harga-harga pangan, terbatasnya subsidi pangan, dan tingginya tingkat pengangguran. 2. Kondisi kelaparan Indonesia sekarang sudah menurun dibanding 20 tahun yang lalu. 3. Meskipun tujuan SDG nomor 2 yang berisi tentang tanpa kelaparan ini belum terwujud secara penuh saat ini, namun dapat diperhatikan bahwa kelaparan di Indonesia juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini artinya data kelaparan di Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan tujuan SDGs nomor 2. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi tanpa kelaparan dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.